Iya, oke guys, selamat malam. Hari ini hari Rabu guys. Nah, tengah pekan nih ya. Tanggal 23 November sekitar jam 6.15. Oke, hari ini kita akan membahas satu emiten ya dari departemen store yaitu RALS atau Ramayana Lestari Sentosa. Nah, kenapa saya bahas ini? Pertama memang requestan sendiri ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah ini kan mau masuk Desember ya. Desember itu kan liburan ya, jadi ada akhir tahun juga di mana orang-orang itu banyak belanja begitu ya, kan menjelang atau menyambut tahun baru dan juga Natal kayak gitu. Nah, apakah RALS ini adalah saham yang direkomendasikan ya, di mana dia bisa naik atau enggak di Windrest nanti ya di bulan Desember seperti itu. Ya, pastinya guys ya, kalau saya sendiri Windrest itu memang saya percaya itu ada begitu loh. Cuman tidak semuanya itu saya masukin sahamnya ya. Saham-saham gorengan begitu bakal naik itu enggak guys. Ya. Kenapa? Karena saya pun juga melihat itu dari fundamentalnya atau dari laporan keuangannya ya. Selama laporan keuangannya itu bagus dan juga 5 tahun terakhir di bulan Desember itu dia naik, masuk ya. Tapi kalau 5 tahun terakhir dia sudah pasti naik di Desember, tapi fundamentalnya jelek atau laporan keuangan jelek, apalagi nggak bagi dividen, saya ogah masuk guys. Meskipun nantinya akan rally, ya saya ogah sih. Kenapa? Karena saya nggak aman, nggak nyaman begitu, ya. Karena ya apa ya, ada uh, konsekuensi sendiri ya, konsekuensi sendiri kan itu namanya spekulasi. Saya nggak suka spekulasi sih guys ya, tapi tetap saya lihat data laporan keuangannya. Oke, termasuk kelas ini kalau bagus kita masuk kayak gitu. Oke, Ramayana ya, ini kalian udah tau lah ya, ini adalah departemen store guys ya. Kalian juga pasti sering belanja begitu di sini. Didirikan tahun 1983, ini juga sudah cukup lama sekali ya di Indonesia, sudah melewati krisis moneter, bisa bertahan sampai sejauh ini itu ya patut diacungi jempol juga sih. Kemudian industri department store, tanggal IPO-nya 1996 guys. Kemudian papannya utama 7,10 miliar lembar, kapitalisasi 4 triliunan lah. Oke, kemudian pemegang saham di masyarakat 32% guys, ini bagus ya. Kenapa bagus ya? Karena memang cukup liquid tapi nggak terlalu liquid. Saya pun juga ogah ketika masuk di saham-saham yang terlalu liquid seperti Bumi, apalagi Bumi juga bengkak utangnya begitu. Meskipun dibeli grup Salim begitu ya, saya juga nggak berani masuk sebelum laporan keuangannya sudah positif guys, kayak gitu. Tapi positifnya kapan? Ya kita juga nggak tahu. Nah itu spekulasi lagi guys. Jadi saya nggak suka spekulasi begitu. Oke, ya ini bagus sih, cukup liquid. Yang mendingan saya masukin di saham-saham yang tidak liquid jika dibandingkan dengan saham-saham yang terlalu liquid. Kayak gitu guys. Oke, kemudian Dewan Komisaris namanya ini, direksi ini. Income-nya kebanyakan dari barang beli putus. Ya barang beli putus ini artinya ya yang kita jumpai di departemen store-nya itu ya, kayak baju begitu ya dan segala macam lainnya begitu. Kemudian komisi, nah ini komisi ini biasanya dia jual nama franchise begitu ya. Ada orang yang apa namanya membeli nama Ramayana tapi bangunannya itu dari orang itu. Nah, dia juga dapat komisi guys. Itu 16%. Distribusi Bali ya ini seluruh Indonesia ya pasti ada begitu. Kemudian pergerakan harga sahamnya kalau kita lihat sejak IPO sekarang harganya kayak 500-an ya guys ya. 500-an ya, segini-gini aja sih guys. Paling tinggi dia berada di 1.700. Ya 1.700. Ya langsung aja kita lihat finansialnya guys. Oke, laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Di sini kuartal 3-nya udah keluar 12 miliar ya. Jika kita bandingkan dengan kuartal 2-nya itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa sekali. Yang awalnya kuartal 2 itu 200 miliar, 250 miliar, itu turun menjadi 12 miliar. Nah,
Kalau kayak gini udah tanda-tanda guys, ya tanda-tanda ya saham ini nggak worth it begitu ya. Itu kemudian kalau kita bandingkan secara years on years ya, kita bandingkan kuartal 3 2021 dengan kuartal 3 2022 itu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kuartal 3 2021-nya itu dia minus guys. Di sini minus 35 miliar ya. Nah, ini yang mengakibatkan kalau di berita-berita itu, oh labanya si Rals ini atau Ramayana ini meningkat, melonjak kayak gitu. Ya kenapa? Ya karena padahal ini minus ya guys ya di kuartal 3-nya kayak gitu di 2021. Nah, itu jelas sih. Tapi kalau saya perhatikan di sini ya, setiap kuartal 2 itu dia mengalami pelonjakan laba yang cukup signifikan guys. Entah kenapa saya juga nggak tahu, tapi asumsi saya ya, penilaian saya, kuartal 2 itu waktu lebaran guys ya, Idul Fitri begitu. Nah, bisa jadi ketika momen-momen itu ya, momen Idul Fitri itu yang mengakibatkan laba di kuartal 2-nya itu melonjak tajam. Ini kuartal 2 saya tunjukkan ya. Kuartal 2 2022 200 miliar. Kemudian kuartal 2 2021 ini lebih gede juga kan, yang lainnya minus, tapi ini positif sendiri 200 miliar juga. Kemudian kuartal 2 2020, nah ini dia anjlok semua guys. Cuman yang mendingan itu di kuartal 2 ya, dan kuartal 1 sih ya, ini 13 miliar. Oke. Kemudian 2019, nah ini 500 miliar guys. Nah ini gede banget nih jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal yang lain di tahun yang sama begitu. Ya bisa jadi memang momentumnya adalah lebaran ya. Di mana lebaran itu bisa mendongkrak labanya. Kenapa? Karena orang-orang cenderung beli di situ. Apalagi mayoritas orang Indonesia itu muslim guys, kayak gitu. Ya, bisa jadi sih asumsinya seperti itu guys. Ya. Oke, tapi di kuartal 4 ya. Sorry, di kuartal 3 ya, di kuartal 4 ya guys ya. Di kuartal 4 itu kan ada Natal dan Tahun Baru ya. Nah, ini juga nggak cukup signifikan kenaikannya guys, jika dibandingkan dengan kuartal 2. Kuartal 2 tetap juara guys, kayak gitu. Ya langsung aja lihat rasionya. Ya kalau dari keuangannya sih sejauh ini sih nggak worth it guys. Kenapa? Karena dia mengalami penurunan begitu, meskipun dia mengalami kenaikan secara years on years, tapi kecil sekali labanya. Ya, penurunannya cukup tajam sekali begitu. Oke, pairnya 10, 10, oke, di atas 10 ya guys. Kalau saya melihat pair, kalau di atas 10 saya ogah beli ya. Nah, ini bisa jadi warning nih. Dia kan pairnya kan udah 10,35 ya kan. Nah, ini bisa jadi warning. Kenapa? Karena pair di atas 10 itu menurut saya udah kemahalan begitu. Idealnya kalau kita mau beli barang atau emiten, itu carilah pair yang di bawah 5. Artinya harganya secara pair ya itu masih murah. Kemudian lihat lagi dividennya, dia rutin nggak bagian dividen. Kemudian dividennya gede atau enggak. Kalau pairnya di bawah 5, dividennya gede, ya masuk kayak gitu. Tapi kalau pair ini udah di atas 10 guys, ini bisa menjadi warning juga nih guys ya. Kemudian PBV 1,14 ya, kalau PBV-nya sih murah ya guys ya, murah. Kemudian di sini kita lihat ROE-nya 10%. Kalau 10% sih menurut saya termasuk di medium range ya. Jadi di bawah 10% itu jelek guys. Kemudian di atas 10% sampai 20% itu medium. Ya, di atas 20% itu bagus. Dan juga kalau dia bisa mencetak ROE di atas 30% itu istimewa. Itu masuk aja ya. Tapi perhatikan sekali lagi, dividennya yang paling penting ya guys ya. Karena pengalaman saya guys, ini pengalaman baru yang paling baru di ITMG, itu saya sudah mendapatkan dividen plus capital gainnya ya. Di Adro juga udah pernah sih ya, Adro, kemudian PTBA belum guys. Kenapa? Karena PTBA saya masih, oh enggak deng, udah nggak nyangkut sih guys ya, udah nggak nyangkut ya. PTBA masih cuan dikit, udah dapat dividen di PTBA, Adro, plus juga dapat capital gain. Saya di Adro itu masuk di 3.300. Kalau PTBA saya masuk di 3.600-an guys kalau nggak salah. Ya 3.600-an kayak gitu. Sebelum kemendet tahun ini kayak gitu.
Oke, itu ya guys ya. Jadi memang dividen itu penting. Kenapa? Karena bisa dapat cuan double dari situ. Dan itu merupakan jaminan ketika emiten mendapatkan laba yang bersih, kita dapat apa sebagai investornya? Ya kan dapat dividennya. Kalau dividennya nggak ada, apalagi kecil, ya, kecil atau apalagi nggak ada begitu, ya ngapain masuk, ngapain kita merelakan uang kita cara sukarela gitu loh guys. Itu guys. Oke, langsung aja kita hitung-hitungan ya guys ya. Kita masuk di dividen yieldnya begitu. Inilah yang paling menentukan. Kalau gede, ya berarti masih worth it ya meskipun tadi ada penurunan laba begitu. Tapi kalau kecil, ya udah tinggal ya. Oke, di sini IPS anualis 56 dengan dia rata-rata itu DPR-nya atau pembagian dividennya itu. Oke, 2020 dia jeblos makanya dia nggak bagiin dividen guys. Tapi di 2019 dia bagiin 54%. Ya 55 lah ya. Ini soalnya 54,95 guys. 55. Kemudian di 2021 dia bagiin 125% guys. Ini dibagi dua data. Ya, oke, hitungan konservatif 90% DPR ya, yang akan dia bagikan di pembagian dividen selanjutnya kayak gitu. Tapi apakah ya nanti nggak tahu ya. Sekali lagi ini menurut nanti RUPS-nya bagaimana kayak gitu. Ya, tapi rata-ratanya selama 2 kali pembagian dividen dia adalah 90% DPR ini gitu. Hitungan konservatif. Oke, langsung aja. 90 dikali dengan 56 guys, IPS anualisnya. Ini kemudian dibagi 100. Ya, ini 50 ya. 50 perak. Nah, per lembar sahamnya ya. Ini dengan IPS anualisnya adalah 56, DPR-nya 90%. Kemudian harga sahamnya 580 guys. Berarti dibagi dengan 580. Ya, 8,6% sih nggak jelek-jelek amat. Ya, 8,6%. Kayak gitu. Tapi ini hitungan konservatif guys. Kayak gitu. Oke, 50 perak dia harusnya ada di harga berapa gitu kan. Jadi kita bagi 0,06. Ya, 800-an guys. Ya, 800-an. Kalau dia, tapi ini syaratnya ya, minimal dia harus bagiin dividen itu sebesar 90%. Ya, kalau 90% dia bagiin dividennya, itu maka didapatkan untuk harga wajarnya itu ada di 830-an. Ya, sekarang harganya 500 berarti masih ada ruang gerak ke atas ya. Tapi DPR-nya minimal 90% kayak gitu. Itu hitung-hitungan konservatif. Nah, sekarang hitung-hitungan pesimisnya guys. Ya, dia kan pernah bagiin paling kecil itu selama 3 tahun terakhir ya, itu 54 guys. 54 berarti dikali dengan IPS anualisnya itu 56. Ini dibagi 100 dapat 30 ya guys ya. 30 di harganya sekarang itu 580 dapat 5,2%. Ya, berarti kalau dia bagiin minimal 50% ya, minimal 50% DPR-nya, ini udah di harga wajarnya 580 kayak gitu ya, udah di harga wajarnya ya. Jadi hitung-hitungan minimal ya minimumnya ya pesimisnya begitu 580 dan konservatifnya 800 begitu. Tapi kalau ini bisa jadi turun guys, ya bisa jadi turun kalau dia nggak bagiin dividen. Tapi sejauh ini kalau dia IPS anualisnya itu untung cuan, dia bagiin dividen kok guys. Iya, bagiin dividen dia 2020 itu karena jeblos saja kayak gitu. Itu sih guys ya. Jadi harga segini masih worth it menurut saya meskipun tadi ada penurunan laba, bisa jadi nanti di kuartal 2-nya dia bisa cuan lebih lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya guys. Kayak gitu. Nah, saham-saham seperti ini yang menurut saya sih apa ya guys ya? Kan labanya itu segitu aja guys. Nih kalau kita lihat di sini. Oh, sorry, kepencet.
Nah, ini juga peringatan bagi kita, guys. Jadi kalau kita lihat labanya itu muter-muter di situ aja gitu loh. Cenderung nggak berkembang. Ini 12 200 paling gede juga ya 200 tahun lalu juga ya guys ya. Sama kalau sebelum Covid 2019 ya 500-an ya. Ya 500 miliar ya. 300 miliar nih 2017, 2018 400 kayak gitu. Ya udah sih segitu-gitu aja sih guys ya. Maksud saya ya labanya paling tinggi ya di kisaran ratusan miliar ya, paling tinggi 500 miliar kayak gitu. Cenderung selama 5 tahun terakhir ini atau ya 4 tahun terakhir ini labanya ya paling tinggi itu ya nggak sampai 500 miliar kayak gitu. Jadi tidak dikategorikan grow IPS, emiten grow IPS ya. Karena apa? Karena memang berkutat di situ aja labanya begitu. Nah, itu juga hati-hati. Jangan kalian ambil keputusan sendiri, saya hanya membantu gitu, memberikan masukan atau pertimbangan. Kalau saya bilang jelek ya jelek, kalau saya bilang bagus ya bagus. Kayak gitu, guys. Ya, jujur aja. Oke, itu ya dari segi fundamental ya kesimpulannya ini mengalami penurunan di kuartal 3 jelas, tapi dia kalau dilihat dari rekam jejaknya di kuartal 2 tiap tahun dia selalu naik begitu labanya. Kemudian dari rasionya ya menurut saya rasionya udah nggak worth it ya, terutama dari PER, kemudian dari ROE begitu ya ROE-nya sih lumayan, tapi kalau dari PER-nya sendiri udah nggak worth it ya. Kalau mau barusan masuk begitu mau baru masuk ya saya sarankan tunggu di bawah lagi gitu ya, tapi saya nggak mendoakan juga ya kalau mau naik juga nggak apa-apa kayak gitu. Oke itu ya kesimpulannya, tapi dividennya menurut saya masih worth it ya, nggak bagus tapi juga nggak jelek gitu guys, jadi di tengah-tengah medium range. Kan tadi dividen yieldnya potensinya itu adalah 8%-an dengan asumsi dia DPR-nya adalah 90%. Tapi kalau dia bagiin paling minimum itu 50% guys, ini udah di harga wajarnya ya. Ini udah di harga wajarnya kayak gitu. Itu guys dari segi fundamentalnya, kemudian dari segi teknikal kita lihat di sini bagi kalian mungkin ada yang cinta dengan Ramayana begitu ya. Ya saya akan gambarkan support resistnya begitu. Ya kita lihat aja ya perjalanannya nanti di kuartal 2 bagaimana di tahun 2023. Ini ya dia turun dalam ini kapan nih? April ya guys ya. Nah ini dia guys. Jadi April itu, nah ini November juga dia sempat naik guys. Ya tapi di sini juga April nih. April itu kan kuartal 2 ya guys ya. Kuartal 2 ya kuartal 1 mau ke kuartal 2 begitu kan. Dia sempat naik nih. Padahal labanya juga labanya kalau saya lihat sih di kuartal 2 ya dia baru naik, tapi sahamnya udah naik duluan. Bisa jadi juga digoreng ini guys. Ya untuk supportnya oke. Ya pasti di sini yang pertama guys, line di sini guys ya. Di area berapa sih? Turun dikit. Nah ini. Area 570 ya. 570 sampai 572 begitu. Ini support pertama. Kemudian kalau kita lihat lagi iya di sini ya guys ya. Di 560-an nih ya, ini supportnya dekat-dekat sih guys, tapi paling jelas di sini ada support kuat nih guys di harga ya, saya gambarkan dulu horizontal line di sini ya 550 itu support kuat ya, 550 ya itu sih guys ya. Kalau 550 dividen yieldnya berapa coba? hmm, Minimum aja ya, tadi kan 30 kan,
dibagi 550. Ya 5,4 ya. Ya 5,4 sih menurut saya nggak worth it ya guys ya, udah kecil kayak gitu. Mendingan BJBR atau BJTM. Itu BJBR ya 6 persenan kayak gitu dividend perbankan. BRI juga sama loh 6 persenan ya guys. Oh BJPR 7 persenan kalau nggak salah. BRI ya 6 persenan kayak gitu. Lagi BRI juga fundamentalnya lebih bagus dari RALS ini begitu. Oke, 550. Ya harga wajarnya sih harusnya 550 ya guys ya. Ya 500-an lah ya. Ya ini masih harga wajarnya sih segini. Ini area supportnya guys. Kemudian area TP-nya begitu. Sama di sini ya. Dia harus tembus dulu nih. Di area ya 595 sampai 600-an lah ya. Kita harus tembus dulu. Baru kalau bisa tembus dia ke sini 600-an ya, area 600-an begitu sampai sini. Ya 640 lah ya. Tapi kalau dari segi fundamental sih kurang mendukung. Ya, kurang mendukung kayak gitu. Ini juga lagi fase sideways sih, guys. Kalau mau scalpingan di sini sih enak malah. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita terkait dengan saham Ramayana Lestari Sentosa. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, tetap cuan selalu, jaga kesehatan. See you semua, bye.